Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan ini, saya memberikan sanggahan terhadap kajian ta'lim Al-Akh Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'du. Ada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad berbicara tentang mencari yang halal, memilih rizki yang halal, mencari rizki yang halal. Dalam pelajaran yang lalu pun juga dijelaskan oleh beliau tentang haknya muslim atas muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim 'alal muslim khams, dalam riwayat sit. Ada 6 haknya muslim atas muslim lain. Apa itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau jumpa dengan dia, kasih salam. Kemudian kalau dia memanggilmu, jawab panggilannya, jemputannya, undangannya. Apabila dia minta nasihat, nasihati dengan tulus. Kalau bersin, ucapkan alhamdulillah. Apabila dia mengucapkan hamdalah, fashammithu, balas dengan doa kepada orang tersebut. Apabila dia sakit, jenguk. Apabila dia mati, apabila dia mati muslim tersebut, maka urus jenazahnya, sholatin. Begitu. Tapi kayaknya Nabi kurang jeli ya, menurut sebagian orang. Ya, mestinya Nabi bilang, tanya dulu nyoblosnya apa. Milih siapa, nyoblos siapa. Begitu. Ada gak di sini? Apa dihapus kali sama Habib Abdullah Haddad? Habib Abdullah Haddad gak ngerti politik ya? Nabi nggak ngerti politik ya? Malaikat Jibril nggak ngerti politik. Kayaknya Allah juga nggak ngerti politik. Ente yang ngerti politik. Di sini terlihat kerancuan pemikiran penceramah karena menganggap boikot terhadap pendukung penista agama adalah masalah politik. Padahal boikot ini murni karena mereka pendukung penista agama yang dimaksudkan digolongkan orang fasik. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu disebutkan bahwa seharusnya bagi orang yang mutadayyin, orang yang mengerti dan mengamalkan agama, untuk tidak menghadiri majelisnya, jamuannya, dan jenazahnya, dan tidak disolatkan secara terang-terangan, sebagai pelajaran bagi orang fasik yang lainnya. Al-Qutub As-Sayyid Ahmad bin Umar bin Smid menganjurkan untuk para kaum fasik yang terang-terangan menampakkan kefasikannya, agar dikuburkan di tempat yang jauh dari orang-orang muslim, juga dimakamkan di pemakaman khusus dan diberi nama kuburan fusaq. Tidak diragukan lagi, para pendukung penista agama adalah fasik yang berani menampakkan kefasikannya terang-terangan. Untuk mengetahui kefasikan seseorang, para ulama telah memberikan definisi yang sangat jelas, sehingga kita tidak perlu merasa jadi Tuhan karena menghukumi orang fasik. Karena salaf kita pendakwah, bukan pendakwah. Apakah pembicara lebih mengerti daripada imam-imam di atas? Ente yang ngerti Islam, ente yang ngerti agama. Lah, itu haknya muslim selama dia muslim. Biar kata tukang mabok muslim, jenazahnya wajib diurus. Biar kata tukang zina muslim, jenazahnya wajib diurus. Biar kata nggak pernah sholat, dia muslim, wajib ente urusin jenazahnya. Ya, begitu. Adapun ente melarang untuk disolatkan atau untuk diurus jenazahnya dengan alasan ini partainya beda, coblosannya beda, pilihannya beda, ya, maka itu bukan alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa diterima, tidak dibenarkan. Apalagi secara ilegal tanpa izin dari Allah Ta'ala menggantungkan spanduk tersebut di rumahnya Allah, nggak punya hak. Di mana posisi orang ini ketika agama Allah dinistakan, ketika Al-Maidah dilecehkan? Mengapa dia bersemangat mengomentari sikap tegas umat Islam untuk tidak menyolati jenazah yang mana hukumnya adalah fardu kifayah? Tidakkah para ulama melarang menyolati jenazah orang fasik? Seperti yang disebutkan di dalam kitab Syarah Muslim karya Al-Imam An-Nawawi, wa inna ahlal fadli la yusalluna 'alal fusaq zajaran lahum, dan dianjurkan untuk tokoh masyarakat untuk tidak menyolati jenazah orang fasik sebagai peringatan untuk orang fasik lainnya.
itu penistaan terhadap agama. Itu penistaan terhadap masjid. Itu penistaan terhadap haknya muslim. Itu penistaan terhadap Allah. Itu penistaan terhadap Al-Quran. Itu penistaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilegal, enggak diakui. Haknya muslim dengan muslim, kalau dia meninggal, sholatin. Urus jenazahnya fardu kifayah. Enggak bakalan ditanya ente partainya apa dulu. Ya, hadza mayyit. Apakah para imam melarang menyolati jenazah orang fasik dianggap ilegal oleh orang ini? Udah selesai urusan dia. Ente bukan Rabbul Alamin, bukan Tuhan. Bukan engkau yang menghisab dia. Bukan engkau yang bertanggung jawab akan urusan dia besok di hari kiamat. Enggak ada. Kewajiban kita, ya, kita abd, mengabdi kepada Allah Ta'ala, berhamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala, bukan kepada partai, bukan kepada politik, bukan kepada gubernur, wali kota, presiden, ya, bukan kepada hawa nafsu, bukan. Tapi setelah fatwanya Nabi Muhammad, mau cari fatwa dari mana? Nggak bisa diterima. Oh, ini munafik. Munafik, ya, munafik tuh tahu gak artinya nifak itu apa munafik? Munafik itu adalah man yudhirul Islam wa yudhmirul kufur. Menunjukkan keislaman, dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Dalam hatinya. Dan hati bukan ranahnya manusia. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yuqimu shalah yu'tu zakah. Idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam hisabuhum 'ala Allah. Tugas saya cuma suruh sampai mereka mengucap 2 kalimat syahadat, salat, ngeluarin zakat. Lain daripada itu, ya, masalah hati itu urusan dia sama Allah. Itu ranah hati, bukan ranahnya kita. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang belaga dirinya mau jadi Tuhan. Begitu. Ada yang ngaku jadi Tuhan. Tahu siapa? Dajjal. Hadza huwa. Dan orang ini menuduh umat Islam yang bersikap tegas sebagai Dajjal. Perlukah kita menteladani bahasa yang sangat tidak sopan? Kalaupun kita tidak berjuang, seharusnya kita bisa menahan diri untuk diam. Statement penuh kebencian terhadap perjuangan umat Islam dari kalangan agamawan semacam ini hanya merugikan persatuan umat Islam yang sudah terajut dengan baik. Siapapun penentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantaranya surah Al-Ma'idah 51, wajib kita lawan demi izzatul Islam wal muslimin. Semoga yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi muslim yang tegas terhadap kufar dan bersahabat terhadap muslimin dan kebenaran. Silahkan dibaca kitab Ar-Ra'atul Ghamidah karya Habib Salim bin Jin dan kakeknya tentang larangan menyolati seorang muslim yang berakidah Rafidah karena mereka dihukumi sebagai orang yang fasik. Semoga dengan koreksi ini dapat menjadikan pelajaran yang berharga bagi yang bersangkutan agar dapat menahan diri dari dalam mengomentari sesuatu yang belum dimengerti secara baik, yang akhirnya akan dimanfaatkan oleh para pendukung penista agama. Al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur, Allah melaknat orang yang membangunkannya. In lam takun wardan fala takun syaukan. Jika kau tak bisa menjadi bunga, maka janganlah menjadi duri. Jika kau tak bisa menjadi singa yang berani, janganlah menjadi anjing yang hanya bisa menggonggong. Astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.